Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pak Kabid, Pak Muhammad Rian, STP MSI selaku penguji yang saya hormati, Pak Afgan SPSI, MPSI selaku host yang saya hormati. Di tengah-tengah kita hadir juga Ibu Miranti Wulandari selaku fasilitator atau penyelenggara dari BPSDM Kota. Baik, Ibu Tita, waktu kita sebenarnya sangat terbatas ini. Maka paparannya saya minta tidak lebih dari 10 menit. Isu gagasan masuk pada matriks rancangan kegiatan. Oke, untuk itu kepada Ibu Dokter disilakan. Izin saya sharing Pak. Tampilan presentasi saya, mohon maaf Pak. Sudah kelihatan Pak? Sudah Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang untuk penguji Bapak Ian, sebagai penguji, Pak Basir sebagai coach saya. Pada saat ini saya akan memperkenalkan nama saya Tika Lestari Popang, jabatan dokter hukum ahli, sama dari Rumah Sakit Angkapura. Rancangan aktualisasi saya dengan judul optimalisasi kinerja dokter IGD melalui request training berkelanjutan di Rumah Sakit Angkapura. Ini merupakan uraian tugas sesuai dengan Permenkes. Ini ada 5 poin berdasarkan Permenkes pelayanan ada pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat ringkatan, gizi, kesehatan ibu dan anak, dan menyusun draft visum et repertum. Saya mencoba mengidentifikasi isu yang ada di rumah sakit, di tempat saya kerja. Pertama, kurang optimalnya pelayanan rujukan pada instalasi gawat darurat. Yang kedua, kurang optimalnya pengelolaan administrasi pasien. Kurang optimalnya penerapan protokol kesehatan bagi pasien dan pengunjung rumah sakit. Yang keempat, kurang optimalnya pelayanan di Poliklinik RSU Angkapura. Yang kelima, kurang optimalnya kinerja dokter IGD dalam memberikan pelayanan. Dari kelima isu ini dilakukan validasi itu dengan metode APKL dengan scoring tertinggi bahwa kurang optimalnya kinerja dokter IGD dalam memberikan pelayanan merupakan isu utama atau core isu. Sehingga saya coba mencari faktor penyebab dari itu ada 4. Pertama, kurangnya pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Yang kedua, kondisi pandemi COVID, kedisiplinan komitmen dari petugas IGD itu sendiri, keterbatasan fasilitas dalam pelayanan. Kemudian dilakukan analisis faktor untuk menentukan faktor penyebab utama dari terjadinya itu dengan metode USG dengan scoring yang tertinggi 15 pada faktor penyebab itu. Yang kurangnya pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi ini merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya itu. Sehingga gagasan pemutusan isunya yaitu melaksanakan kegiatan request training berkelanjutan dengan metode seksual. Jadi beberapa kegiatan, ada 7 kegiatan. Pertama, kegiatan pertama ini konsultasi dengan mentor tentang rencana kegiatan request trainingnya. Tahapan kegiatan pertama menyiapkan bahan konsultasi dengan hasil memperoleh informasi untuk pelaksanaan kegiatan. Yang dengan nilai dasar PNS yang terkait akuntabilitas, menjawab kejelasan target, etika publik terbuka, komitmen mutu, orientasi mutu, anti korupsi jujur. Untuk kegiatan mengajukan bahan konsultasi, rencana kegiatan, metode kegiatan, evaluasi kegiatan, hasilnya mendapat saran, arahan, dan tujuan pelaksanaan kegiatan. Nilai dasar PNS-nya akuntabilitas, menjawab kejelasan target, nasionalisme, menghormati pendidikan hak dan kewajiban, etika publik, hukum, dan hormat. Untuk tahap ketiga, penetapan daftar kegiatan, hasilnya daftar kegiatan, nilai dasar PNS-nya akuntabilitas, menjawab kejelasan target, nasionalisme, menghormati pendidikan hak dan kewajiban, tidak memasukkan kehendak, etika publik, sopan, hormat, komitmen mutu, orientasi mutu. Kegiatan satu ini berkaitan dengan mengusulkan ASN dan COP. Kegiatan kedua, melakukan koordinasi mengenai rencana pelaksanaan kegiatan request training pada pihak internal rumah sakit. Yang pertama, konsultasi dengan koordinator dokter IGD-nya. Pertama, mendapatkan masukan terkait materi yang sesuai dengan kebutuhan IGD dan rencana waktu pelaksanaan indikator evaluasi kegiatan.
Nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, partisipatif, nasionalisme, tidak memaksakan kehendak, etika publik, sopan, format terbuka, komitmen mutu, efektif, orientasi mutu, anti korupsi, kerja keras, peduli. Dan tahap kedua, konsultasi dengan materi, mendapatkan arahan, penentuan materi dan waktu pelaksanaan, soal P dan proses, indikator evaluasi kegiatan. Nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, partisipatif, nasionalisme, tidak melakukan kehendak, etika publik, sopan, format terbuka, komitmen mutu, efektif, orientasi mutu. Tahap ketiga, konsultasi dengan bidang kepegawaian rumah sakit. Persetujuan hasilnya, persetujuan pelaksanaan kegiatan, dan petunjuk kelengkapan administrasi untuk pelaksanaannya. Nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, partisipatif, nasionalisme, bertanggung jawab atas keputusan bersama, mendahulukan kepentingan bersama, etika publik, sopan, format, transparansi, komitmen mutu, efektif, orientasi mutu. Kegiatan kedua ini berhubungan terkait dengan DOB. Kegiatan ketiga, persiapan kegiatan PKSDU. Ini ada tahapan pertama, mempersiapkan materi, fase dan proses, mulai dari materi, adalah materi kegiatan, dan fase dan proses, nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, konsisten. Nasionalisme, bertanggung jawab atas keputusan bersama, komitmen mutu, orientasi mutu. Yang kedua, mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan. Artinya, permohonan kesediaan sebagai pemateri dan undangan pelaksanaan kegiatan untuk dokter IPD. Nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, konsistensi. Etika publik, terbuka, tulus, komitmen mutu, efektif, efisien. Yang ketiga, koordinasi dengan tim IT rumah sakit, mempersiapkan aplikasi virtual, absensi, proses yang akan digunakan. Nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, konsisten. Nasionalisme, bertanggung jawab atas keputusan bersama, etika publik, sopan, format, komitmen mutu, efektif, efisien, inovatif, anti korupsi, jujur, dan tanggung jawab. Kegiatan ketiga ini terkait dengan manajemen ASN. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi pelaksanaan tugas training. Tahapan kegiatan pertama, dilakukan koordinasi terkait jadwal pelaksanaan kegiatan dengan bagian kepegawaian. Hasil data pelaksanaan kegiatan ketahui pihak kepegawaian. Nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, development target, etika publik, terbuka, sopan, format, komitmen mutu, efektif, orientasi mutu. Lakukan koordinasi dengan pemateri mengenai kepastian pelaksanaan kegiatan. Pemateri mengetahui jadwal pelaksanaan kegiatan. Nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, konsistensi. Nasionalisme, menghormati hak dan kewajiban bersama, etika publik, sopan, format, komitmen mutu, efektif. Tahap ketiga, melakukan sosialisasi undangan kegiatan kepada dokter IPD. Hasilnya, peserta kegiatan dokter IPD mengetahui jadwal dan tujuan pelaksanaan kegiatan. Nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, konsistensi. Nasionalisme, menghormati hak dan kewajiban bersama, etika publik, sopan, format, komitmen mutu, efektif, korupsi, dan tanggung jawab. Kegiatan apa ini terkait dengan manajemen ASN. Kegiatan kelima, pelaksanaan riset training dokter IPD secara virtual. Dan 4 tahapan. Pertama, doa pembukaan kegiatan riset, hasilnya mendapatkan indikator dalam evaluasi kegiatan berupa kehadiran peserta dan hasil riset. Nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, konsistensi, kejelasan target. Nasionalisme, percaya dan takut pada tujuan mata, tanggung jawab atas keputusan bersama, etika publik, jujur, transparansi, komitmen mutu, efektif, efisien, inovatif, orientasi mutu, anti korupsi, jujur. Kedua, pemberian materi, hasilnya pengembangan kompetensi dokter IPD. Nilai dasar PNS, tanggung jawab, konsistensi, kejelasan target. Nasionalisme, bertanggung jawab atas keputusan bersama, etika publik, jujur, sopan, format, komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu, korupsi, dan jujur. Tahap ketiga, pengembangan kompetensi dokter IPD. Nilai dasar PNS, akuntabilitas, kejelasan target, etika publik, format, komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu. Proses, memperoleh indikator evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan nilai dasar akuntabilitas, transparansi, integritas, etika publik, terbuka, transparansi, komitmen mutu, orientasi mutu. Kegiatan 5 ini terkait dengan manajemen ASN. Kegiatan 6, evaluasi kegiatan
evaluasi kegiatan resource planning. Tahap pertama mengusulkan data hasil dan proses memperoleh sebagai indikator evaluasi pelaksanaan kegiatan. Nilai dasar PNS, akuntabilitas bisnis yang berbahas kegiatan target yang publik, bisnis terlibat tanggung jawab transparansi. Kemudian orientasi mutu anti korupsi dan hadir. Yang kedua, evaluasi pelaksanaan kegiatan. Hasilnya berdasarkan indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab kejelasan target, konsistensi terbuka. Ketika publik berlaku adil sesuai proporsionalitas, komitmen mutu harus orientasi mutu. Yang tahap ketiga, melaporkan kepada menko terkait hasil evaluasi. Hasilnya, laporan hasil pelaksanaan kegiatan diketahui oleh menko. Nilai dasar PNS, akuntabilitas, kejelasan target, konsistensi, jujur, nasionalisme, mendahulukan kepentingan publik, etika publik, sopan, format, komitmen kecil, efektif, efisien, orientasi mutu. Kegiatan 6 ini terkait dengan manajemen ASN. Untuk kegiatan 7, menyusun rencana jadwal sukses training secara berkelanjutan. Pertama, diskusi dengan mentor, koordinator terkait rencana pelaksanaan per trimester. Hasilnya kesepakatan jadwal pelaksanaan kegiatan berkelanjutan termasuk dalam setahun. Nilai dasar PNS, akuntabilitas, jawab, kejelasan target, orientasi visi, keterlibatan partisipatif. Nasionalisme, kerakyatan tidak mengalami tindak, ketika publik, sopan, formal, komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu. Tahap kegiatan ketiga, penyusunan jadwal kegiatan. Hasil jadwal pelaksanaan kegiatan, nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab kejelasan target, konten, nasionalisme, kerakyatan yang melaksanakan hasil musyawarah mufakat, komitmen mutu, efektif, efisien. Pengajuan tahap ketiga, pengajuan rencana jadwal kegiatan bagian kepegawaian. Hasil iklan rencana kegiatan berkelanjutan dari planning tersebut. Nilai dasarnya akuntabilitas, tanggung jawab, jujur, kejelasan target, orientasi publik, transparan, nasionalisme, kesehatan, tidak memaksakan kehendak, etika publik, sopan, format, komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu, korupsi, tanggung jawab. Terkait dengan JKOB. Berikut pelaksanaan. Waktunya habis, Ibu. Habis waktunya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Dokter. 11 menit. Nanti diperiksa audionya, Ibu. Ya. Tidak maksimal audionya. Iya. Kedengaran tapi tidak sempurna kedengarannya. Baik, Ibu Mentor yang saya hormati, kita sudah simak bersama paparan dari Ibu Dokter Tita Lestari. Nah, saya melihat kegiatannya ini sangat menantang ini. Kalau hanya diserahkan dengan Ibu Dokter, sulit menurut saya ya, sulit terlaksana ini. Karena Ibu dokter baru mau menghayo-hayo dokter lama. Iya, itu. Olehnya itu sangat dibutuhkan backup atau penguatan dari Ibu Mentor agar kegiatan ini nanti benar-benar berkelanjutan. Untuk itu kepada Ibu Mentor kami minta penguatan dari Ibu, disilakan. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengasalah isu tentang dari kami manajemen sudah berkoordinasi dengan dari pimpinan saya sendiri dari Kepala Bidang Pelayanan Medik menyampaikan dengan masalah yang diangkat oleh Dokter Tita tadi itu masalah represi untuk dokter yang di IGD. Kami sudah konsultasi dengan kepala bidangnya untuk melakukan refresh untuk pengetahuan tentang pelayanan beberapa penyakit yang ada yang masuk di ruangan IGD pelayanan utamanya. Jadi mungkin nanti saya melihat ini Dokter Tita sudah menyusun untuk melakukan melakukan jadwal untuk secara Zoom untuk melakukan peningkatan
meningkatkan pengetahuan untuk dokter-dokter di IGD untuk melakukan tindakan pelayanan untuk dokter di IGD pasca pelayanan pasien terutama. Yang bermasalah ini karena di masa pandemi ini kita tidak bisa ketemu langsung, artinya kumpul di satu ruangan. Jadi diusulkan oleh kepala bidang kami untuk dilakukan secara Zoom saja. Dari beberapa dokter kepala UPS, mungkin dari bedah, dari dokter ahli jantung, mungkin yang paling banyak itu biasa kasus-kasus yang paling berat itu di IGD itu jantung yang tiba-tiba tidak sadar masuk. Ya itu tujuannya. Baik, cukup Ibu? Ya. Ya, baik. Makasih banyak Ibu Mentor. Siap. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Ibu Dr. Tirta Lestari ini bisa kita laksanakan sesuai dengan rancangan yang kita bicarakan hari ini. Seminar hari ini, Ibu Dokter, sesungguhnya sedang berikrar, sedang berjanji di hadapan penguji, coach dan mentor akan melaksanakan kegiatan seperti yang ada di dokumen. Jadi di seminar akhir tinggal itu yang kami tagih, sudah terlaksana, mana bukti fisiknya dan seterusnya. Baik, selanjutnya untuk merasionalkan sekaligus mendalami rancangan yang ada kepada Pak Kabid selaku penguji dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahrun yang kami hormati, Bu Mentor. Selamat datang Bu Mentor. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk seminar rancangan aktualisasi Ibu Dr. Tita. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini, dan seminar ini tidak bisa kita laksanakan tanpa pendampingan dari Ibu Mentor. Oleh karena itu, dukungan, fasilitasi, saran, masukan dari Ibu Mentor sangat kami butuhkan. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Coach tadi, untuk aktualisasi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Tita ini menjadi akan susah terwujud ketika nanti dukungan dari mentor agak susah didapat. Memang betul sekali kami harapkan dukungan untuk Bu Dr. Tita dalam pelaksanaan kegiatannya, Bu. Baik, di ruangan ini juga ada Ibu Miranti dari BKPSDM Kota Palu dan Pak Afgan. Pak Afgan habis konser dia di sini. Lagunya itu sadis. Pak Afgan, terima kasih banyak Pak Afgan sudah memfasilitasi semua kami dalam pelaksanaan seminar ini. Selanjutnya ke Ibu Dr. Tita. Ibu Dokter, ini panggil Ibu Dr. Tita, Pak Coach serasa memanggil anak sendiri, Pak. Karena anak saya juga Tita. Baik, rancangan aktualisasinya optimalisasi kinerja dokter IGD melalui refresh training berkelanjutan di RS Anutapura. Ini luar biasa yang mau dioptimalisasi kinerja dokter melalui refresh training. Baik, saya hanya melihat dari laporan sistematika. Kalau masalah konten, masalah kondisi di lapangan yang paling tahu itu mentor. Baik, Bu Dr. Tita, di sini kan ada melalui refresh training, kemudian optimalisasi kinerja. Kalau kita merujuk ke kinerja lagi, indikatornya banyak sekali, apalagi petugas kesehatan dokter. Supaya ini tidak terlalu luas, barangkali mau dipersempit kinerja dokter mengenai apa di IGD. Seperti itu juga disampaikan juga di dalam latar belakang. Tetapi dalam laporan Ibu Tita ini sangat sistematis, bagus sekali. Kami sudah melihat mulai dari aturan, kemudian data yang disampaikan, berikut ketika menggunakan alat analisis dalam pelaksanaan analisis yang dilakukan, mulai dari APKL, USG, sampai dengan FISBON, itu luar biasa. Sampai dengan keterkaitan antara isu dengan pembelajaran di agenda 3, itu sudah disampaikan di dalam laporan ini. Kekurangannya hanya satu, daftar tabelnya tidak ada. Jadi daftar tabelnya nanti diperlihatkan kembali, padahal banyak tabel sekalian di dalam laporan ini. Kalau dari segi penulisan, koreksinya hanya itu. Semuanya lengkap, sangat sistematis dalam pelaksanaan laporannya. Saya terakhir ini saya hanya ingin menyesuaikan tentang nilai
seperti pembelajaran kita di agenda 2 dengan kegiatan yang sudah disusun. Ingat, pembelajaran kita mulai dari awal, mulai dari emosi sampai dengan hari ini, pembelajarannya yaitu mengenai nilai, mengenai karakter, mengenai akhlak. Jadi ini bukan tentang hebat-hebatan atau pintar-pintaran dalam pelaksanaan aktualisasi, ini tentang mengaktualisasikan, ini tentang bekerja sama dengan tim, bisa bekerja sama dengan tim, ini tentang sebagai mentor, dengan sejawat. Dokter Tita, saya ingin sampel beberapa nilai dari kegiatan Ibu Dokter. Di kegiatan keempat, melakukan sosialisasi pelaksanaan refresh training ini, ada kegiatan ini, ada tahapan kegiatannya melakukan sosialisasi undangan kegiatan kepada dokter IGD. Di kaitannya dengan nilai, yaitu tanggung jawab dalam konteks anti korupsi. Temu ya, kenapa melihat mau melakukan sosialisasi undangan kegiatan kepada dokter, kemudian dikaitkan dengan anti korupsi? Di mana keterkaitannya, Bu Dokter? Di kegiatan keempat, di tahapan yang terakhir, di sini untuk indikator anti korupsi dengan tanggung jawab, dia tidak menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksudnya saya memberikan seluruh informasi kepada seluruh teman-teman dokter IGD tanpa memilih dokter siapa dan dokter siapa. Jadi karena di sini saya di sini pelaksanaannya, informasi pelaksanaan dari saya, jadi saya memberikan informasi yang merata seluruhnya kepada teman-teman dokter IGD seperti itu, Pak. Oke, baik. Di dalam tahapan kegiatan ada enggak berkonsultasi atau meminta masukan saran dari teman-teman sejawat dokter, Bu, di dalam tahapan kegiatan? Ada tidak? Di tahapan kegiatan ini tidak tertulis, Pak, tetapi saya mau berdiskusinya ke koordinator IGD seperti itu. Tetapi dengan harapan dari koordinator IGD sebelumnya bisa meminta saran teman-teman mungkin lewat WA atau WA seperti itu, Pak, mengenai materi yang memang urgent buat kami dokter IGD untuk diberikan pada saat training, Pak, seperti itu. Oke. Baik, Bu Dokter, munculkan kegiatan, tahapan kegiatan, masukkan dia ke dalam tahapan kegiatan, meminta saran pemasukan dari teman sejawat, terutama dokter. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa bagian dari kerendahan hati, bagian dari ingin menerima masukan dari teman-teman lain yang lebih senior, yang lebih tahu kondisi keadaan sebelumnya, yang lebih paham kami menurut paham dengan situasi kondisi semakin banyak kepala untuk memikirkan, saya kira lebih baik memunculkan itu di dalam tahapan kegiatan. Saya kira hanya itu tambahan, kesesuaian nilai juga luar biasa. Saya ingin menyampaikan bahwa waktu kita tidak lama, hanya 1 bulan, oleh karena itu manage waktu dengan baik, tetap jaga kesehatan, karena katanya ini ada varian baru corona lagi, ini luar biasa orang-orang terdepan dalam pelaksanaan lagi di IGD ini kan, petugas-petugas kesehatan, nakes-nakes. Ini luar biasa, oleh karena itu jaga kesehatan, tetap berkonsultasi, kemudian meminta saran masukan, termasuk fasilitasi dari mentor, kemudian buktikan itu dengan lembar bimbingan. Sama halnya dengan ke Pak Coach. Semua progres kegiatan yang sudah dilakukan, laporkan secara berkala ke Pak Coach, sehingga Pak Coach bisa mengontrol apa yang sudah dilakukan oleh Ibu. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak Ibu Mentor sudah meluangkan waktu dalam pelaksanaan seminar rancangan ini. Selanjutnya kami berikan ke Pak Coach. Terima kasih.
Baik, makasih banyak Pak Penguji. Jadi Bu Dokter, ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti. Kalau soal indikator kinerja ini nanti karena ini soal konten, coba didiskusikan apakah tidak perlu di spek. Ya, tidak semua keahlian yang harus di in-house training, yang harus di refresh training, tetapi keahlian-keahlian tertentu. Ya, nanti didiskusikan karena ini konten ini ya, dengan yang pemilik kewenangan. Daftar tabel harus ditambah. Kemudian perbaikan real di rancangan, masukkan di tahap pertama. Kegiatan pertama itu konsultasi. Tahap pertama Ibu menyiapkan bahan. Setelah siap bahannya, tahap kedua sudah konsultasi. Keluar dari ruangannya Pak Mentor, Ibu Mentor, cobalah minta masukan yang disarankan oleh penguji tadi itu. Ya, meminta masukan supaya nanti termasuk materi-materi yang akan disampaikan nanti. Ya. Jadi tahap ketiga dia Ibu, kegiatan pertama tahap 3. Ya, tahap ketiga. Ya, tahap 1 kan menyiapkan bahan. Ya. Tahap 2 konsultasi. Keluar dari ruangannya Ibu Mentor, ketemulah beberapa dokter, tidak semua, mungkin 1, 2, 3 minta masukan. Jadi betul Pak Penguji bilang tadi itu ya menunjukkan bahwa kita memang membutuhkan partisipasi orang lain. Kira-kira begitu. Dalam rangka membangun semangat kebersamaan. Ya. Itu saja catatannya Penguji. Sekira tidak terlalu sulit untuk ditindaklanjuti. Ya. Mohon maaf Pak, mau bertanya Pak. Jadi untuk jadi nanti di judulnya itu diubah ya Pak. Maksudnya dioptimalisasi apa atau tidak? Sudah, tidak dirubah lagi. Tidak dirubah lagi. Tidak perlu dirubah. Tidak dirubah. Iya. Kinerja dokter nanti di dalam kalau memang ada di spek dia, misalnya untuk penyakit dalam saja misalnya keahlian yang mau direfleksikan ya diletakkan situ ya. Oh iya Pak. Kalau di judul biarlah seperti itu. Satu saja deh, biar terlalu banyak. Ya. Ya, cukup ya. Untuk memberikan Baik, materi. karena Satu saja. kita sangat terbatas, sudah selesai dan saya tidak lagi menyerahkan kepada Ibu Dokter atau Ibu Mentor untuk close up. Nah, waktu kita sudah habis, masih ada 3 orang yang antri di belakang. Baik. Kita tutup sesi ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Afgan. Baik, terima kasih Pak Dian dan Pak Bahru. Untuk Ibu Tita Lestari dan Ibu Nuraida, terima kasih atas waktunya yang tidak lama. Saya cukupkan sekian. Baik, untuk Ibu Tita, mohon untuk matikan